Saudara, kasus tindak pidana perdagangan orang di sejumlah daerah makin marak. Jumlah korbannya dari tahun ke tahun juga makin meningkat. Pada 2022 lalu ada lebih dari 700 orang yang menjadi korban perdagangan orang. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan apa yang harus diwaspadai agar tidak menjadi korban perdagangan orang? Kita akan bahas bersama Beni Ramdhani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Haryanto Suwarno, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Francisca. Selamat malam, saya ke Pak Beni dulu yang sudah terhubung lewat sambungan telepon. Jadi kalau dari datanya seperti yang sudah kami tampilkan sebelumnya, semakin tahun semakin meningkat. Bahkan dalam periode tahun 2020 sampai 25 Mei 2023 ada 1.937 pekerja migran Indonesia meninggal dunia dipulangkan ke tanah air. Kondisi terakhirnya seperti apa dan bagaimana penanganannya Pak Beni? Ya, terakhir justru bukan 1.900 ya, kalau per 9 Juni 2023 sudah mencapai angka 2.000 jenazah, Pak? ya 2.000 jenazah yang sudah kembali dan masuk ke tanah air dipulangkan dari negara-negara penempatan, termasuk lebih banyak Timur Tengah dan Malaysia. 94.000 sebelumnya yang dilaporkan pada Presiden, sekarang sudah mencapai 100 ribuan yang dideportasi, dan dari 3.300 sudah 3.500-an yang sakit dikembalikan ke Indonesia dengan berbagai variatif ya, mereka sakit, ada yang depresi, kemudian juga ringan, berat, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik. Nah, kondisi ini sebetulnya bisa saya katakan sejak 3 tahun saya memimpin BP2MB, kita gencar melakukan perang melawan sindikat penempatan ilegal, kemudian melakukan pencegahan, penggerebekan di berbagai tempat, walaupun saat itu, jujur, BP2MI merasa sendiri. Sekali lagi BP2MI merasa sendiri, Padahal negara ini punya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007, dan kita juga punya Perpres tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO nomor 22 tahun 2021 yang mengikat 24 kementerian lembaga. Nah, saya bersyukur apa yang diributkan ya oleh BP2MI melalui Menko Polhukam, kita sering curhat, mengeluh. Saya katakan negara ini dalam keadaan darurat penempatan ilegal, dan akhirnya sampai kepada Presiden. Tanggal 30 Mei kami kumpul di Istana dan instruksi Presiden salah satunya restrukturisasi, yaitu mengganti Ketua Harian dari Menteri PPA kepada Pak Kapolri. Itu keputusan yang sangat tepat. Kenapa, Pak? Dan Presiden sekali lagi tegas, perang melawan sindikat harus terus dilakukan oleh negara. Ya, itu dianggap tepat keputusannya karena bisa langsung melakukan penindakan terhadap kasus-kasus tadi. Sejauh ini apa kenapa yang jadi saya kendala? mengeluhkan kepada Pak Menko, gugus tugas yang sudah dibentuk ini mandul, ya tidak efektif, karena memang ketua harian yang secara operasional teknis di lapangan itu bukan dipimpin oleh pimpinan lembaga atau kementerian yang memiliki kewenangan penegakan hukum, Menteri PPA. Nah, dengan dipindahkan ya kepada Pak Kapolri, ini sudah tepat, dan kita berasa kok 1 minggu setelah dalam 1 minggu sejak Presiden menginstruksikan pada Kapolri, sekarang di beberapa daerah itu Polri semua gerak, Mas, seluruh jajaran Polda dan Polres kolaboratif dengan BP2MI melakukan pencegahan, penyelamatan dan penangkapan terhadap calo-calo di lapangan. Oke, nah saya sekarang tanyakan ke dari SBMI, Pak Haryanto. Sejauh ini dari advokasi yang Anda lakukan dari SBMI, apa yang jadi kendala? Betul tadi apa yang disampaikan oleh BP2MI? Ya, jadi yang pertama, terima kasih Mbak Friska. Yang pertama adalah saya SBMI juga dalam rangka mengapresiasi ada perombakan besar-besaran peralihan dari Ketua Harian gugus tugas TPPO sama percepatan kinerja Satgas TPPO sampai pada level bawah itu ya. Tapi di sisi lain kami juga mendorong kepolisian sebagai leading sektor penegakan hukum juga melakukan percepatan terkait dengan proses hukum yang dialami oleh para korban ini, apalagi masih banyak kasus-kasus yang sampai hari ini juga mandek di kepolisian. Apa yang jadi kendala mandeknya dan seperti apa itu? Tantangan utamanya adalah kami mengidentifikasi ada 3 tantangan utama. Pertama adalah selama ini juga banyak warga masyarakat yang sudah diidentifikasi menjadi korban TPPO, tapi sangat sulit untuk melapor kepada kepolisian, baik kemudian di legal pusat sampai pada level bawah. Yang kedua adalah terkait dengan mandeknya penanganan kasus, kami juga mencatat beberapa
catatan di SBMI. Pertama adalah soal perspektif dari aparat penegak hukum ini ternyata juga tidak mempunyai kesamaan di dalam memahami Undang-Undang 21 tahun 2007 gitu Di ya. bagian mananya misalnya, Pak? Misalkan di bagian ini soal bicara soal TPPO itu adalah harus dilihat secara utuh. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi, misalkan proses, cara, dan tujuan untuk dieksploitasi. Maka kemudian seringkali dimaknai perdagangan orang ini menjual manusia dengan nominal. Yang kedua adalah seringkali kemudian fokus pada pembuktian dan alat bukti, misalkan kalau korbannya sudah memenuhi 2 unsur TPPO, tetapi eksploitasinya pelecehan seksual. Maka agak sulit korban ini membuktikan secara faktual pelecehan seksualnya. Misalkan di dalam proses dinamika pekerja migran ini seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan, misalkan tidak ada akses untuk melakukan visum, ada akses untuk mendokumentasikan di mana dan kapan terjadinya pelecehan seksual dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tantangan di dalam proses penegakan hukum kita yang mandek. Dan satu lagi Mbak Clarissa, bahwa di dalam proses penegakan hukum TPPO, aparat penegak hukum itu tidak hanya kepolisian, ada dari kepolisian, kemudian ada dari jaksa, maka kemudian ada dari hakim. Fakta-fakta di lapangan yang ingin kami sampaikan adalah ada memang kasus yang mandek di kepolisian, ada juga kemudian kasus yang memang seringkali bolak-balik dari kepolisian kepada jaksa. Yang ketiga, ketika kemudian misalkan kami ambil contoh di tahun terakhir ini ada 9 putusan pengadilan TPPO, betul sekali kemudian diputus maksimal ada satu yang berat yaitu 9 tahun, tetapi belum memenuhi rasa keadilan. Ingat, TPPO adalah ada hak yang melekat yang harus dipenuhi terhadap pelaku terhadap korban, yaitu hak restitusi. Seringkali hak restitusi sesuai dengan mandat Undang-Undang 21 tahun 2007 yang harusnya diberikan oleh pelaku terhadap korban, ini 9 putusan pengadilan yang ditangani oleh SBMI semuanya tidak mendapatkan hak restitusi itu. Tiba-tiba pelaku miskin mendadak gitu ya. Iya betul, tapi tidak terpenuhi itu ya. Artinya tidak penuh apa yang diinginkan, apa yang hak semestinya didapatkan oleh korban dan rasa keadilan yang harusnya didapatkan oleh korban. Pak Beni, ternyata di lapangan masih banyak kendala seperti ini. Oke, sekarang diganti ketua hariannya ke Kapolri, penindakan hukumnya diharapkan lebih jelas. Tapi tadi di lapangan pun masih banyak, sudah ke kepolisian atau bahkan di jaksa mandek atau bahkan sampai ke vonisnya pun belum memenuhi rasa keadilan. Iya, mari kita bicara ke belakang sebelum Presiden mengambil keputusan yang tepat mengganti ketua harian gugus tugas dari Menteri PPA ke Pak Kapolri ya. Nah, sebelumnya kenapa penegakan hukum, pencegahan ini lemah di lapangan? Pertama Mbak, karena TPPO ini kan kejahatan yang bersifat transnasional organized crime. Sindikatnya ada di luar negeri, kemudian di dalam negeri. Kedua, ini bisnis kotor ya, yang perputaran uangnya sangat besar, sehingga itulah tidak sedikit dalam berbagai kasus ini melibatkan di mana banyak praktek TPPO yang sindikatnya ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Di depan Presiden, tanggal 30 saya katakan. Izin Pak Presiden, kejahatan ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Nah, inilah yang membuat sulit. Kenapa Mbak? Siapa saja Bapak izin? Nah, saya sebut langsung ya. Ada oknum dari TNI, ada oknum dari Polri, ada oknum dari kementerian lembaga, oknum kedutaan besar. Dan saya ingin fair mengatakan ada oknum dari BP2MI, badan yang saya pimpin, yang ketika saya memimpin, saya melakukan bersih-bersih ke dalam. 8 bulan lalu saya memecat satu ASN yang memfasilitasi penempatan ilegal, walaupun pensiunnya hanya tinggal 1 bulan tuh. Saya diberi pertimbangan untuk tidak memecat ya oleh beberapa pihak di internal, tapi saya katakan tidak. Saya tidak ingin hanya menuduh ada orang busuk, ada orang brengsek, para pengkhianat negara di lembaga lain, tapi pengkhianat negara, orang busuk, brengsek di lembaga yang saya pimpin, itu juga saya harus bersihkan. Sekalipun 1 menit dia menjelang pensiun, tetap pemecatan saya lakukan, dan itu saya lakukan. 1 orang lagi saya turunkan jabatannya, dan dia tidak boleh dipromosi jabatan selama 1 tahun, dan saya ingin melakukan bersih-bersih secara internal. Tentu oknum-oknum lain menjadi pimpinan dari kementerian dan lembaga lain. Nah, kedepannya apa yang mesti dilakukan? Di lapangan, dalam hal penegakan hukum, benar, ya belum ada kesepahaman dalam hal penegakan hukum, misalnya
undang-undang mana yang akan diterapkan? Kita mendorong TPPO. Di satu wilayah misalnya polisi ya menyatakan ini TPPO, tapi kejaksaan berpandangan lain, bukan TPPO, sehingga vonisnya rendah. Kemudian ketiga, Mbak, yang selama ini kita penjarakan itu baru menyentuh ikan teri, ya, para calo. Para kaki tangan, kita ingin ini menyeret para bandar-bandar besar, kemudian juga mastermind, para tekong, dan pendekatannya harus multidor, tidak hanya undang-undang TPPO, tapi bagaimana undang-undang TPPU. Harta kekayaan mereka itu disita dan mereka dimiskinkan. Dan dilakukan itu oleh negara sebetulnya. Kuncinya adalah bagaimana negara hadir, negara tidak boleh kalah, dan hukum bekerja. Naiblah negara yang besar ini, negara yang memiliki aparatus negara yang dibiayai oleh uang rakyat ini, diberikan otoritas dan kekuasaan sama undang-undang, terus kita kalah sama mafia. Jangan kalah sama mafia, dan kita tunggu pembuktiannya dari hulu sampai hilir harus memberantas TPPO ini. Karena kita tahu rasa keadilan bagi korban dan jangan sampai ada korban-korban lain yang jatuh. Terima kasih Pak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Haryanto, terima kasih. Pak Haryanto Suwarno, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.